Di tengah hiruk-pikuk kota, dua kakak beradik yatim berjalan tanpa arah, menahan lapar dan dingin malam. Tak ada yang menoleh, hingga seorang miliarder berhenti di hadapan mereka. Namun, apa yang ia lakukan selanjutnya bukan sekadar memberi uang atau makanan, melainkan keputusan yang mengubah hidup keduanya selamanya. Dari jalanan penuh luka menuju rumah penuh cinta, perjalanan mereka diwarnai ujian, pengkhianatan, dan keajaiban yang tak terduga. Inilah kisah nyata tentang kekuatan kebaikan, keberanian untuk bertahan, dan takdir yang mempertemukan hati-hati yang haus kasih sayang. Siapkah Anda menyaksikan keajaiban lahir dari tangan yang mau memberi? Malam itu, hujan gerimis membasahi jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelip redup di antara kabut tipis yang menyelimuti, sementara suara air menetes dari atap toko-toko terdengar lirih di kejauhan. Dua anak berjalan pelan di tepi trotoar, menenteng tas lusuh yang tampak sudah bertahun-tahun dipakai. Wajah mereka pucat, langkah gontai, dan mata memandang kosong seolah tak tahu harus kemana. Tubuh mereka menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang menggerogoti hati mereka. Anak yang lebih tua, seorang remaja laki-laki berusia sekitar 14 tahun, sesekali menoleh ke adiknya yang masih berusia 8 tahun. Dia mencoba tersenyum untuk memberi kekuatan, meski bibirnya sendiri nyaris tak mampu mengucap kata. Adiknya tampak kelelahan, matanya berat menahan kantuk, namun ia tetap mengikuti langkah sang kakak. Mereka baru saja diusir dari rumah bibi yang selama ini menampung mereka, dengan alasan tak sanggup lagi menanggung beban. Keputusan yang diambil tanpa rasa iba itu memaksa mereka turun ke jalan, tepat di tengah malam. Sepanjang perjalanan, angin malam menusuk kulit, membuat mereka menarik jaket tipis yang bahkan tak mampu menahan dingin. Perut mereka berdua sudah keroncongan sejak sore, namun tak ada uang untuk membeli makanan. Beberapa kali, sang kakak mencoba mengajak adiknya berteduh di depan toko, tapi kebanyakan sudah tutup rapat, pintunya digembok dan lampu dimatikan. Hanya suara hujan dan langkah kaki mereka yang terdengar di malam yang semakin sunyi. Sesekali, mereka melewati kendaraan yang melaju kencang, namun tak ada satupun yang berhenti. Beberapa orang yang berjalan di trotoar hanya melirik sekilas lalu memalingkan muka. Dunia seolah buta terhadap penderitaan mereka. Hanya sesekali tatapan iba datang dari pedagang kaki lima yang sedang membereskan dagangannya, namun tidak ada yang menawarkan bantuan. Kehidupan di kota besar memang seringkali memaksa orang untuk menutup hati. Di sela langkahnya, sang kakak teringat kembali pada masa lalu. Kedua orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan tragis setahun lalu, meninggalkan mereka tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Awalnya, mereka tinggal di panti asuhan. Namun karena keterbatasan tempat, mereka dipindahkan ke rumah bibi. Harapan untuk mendapatkan kasih sayang di sana pupus hanya dalam hitungan bulan. Dan kini, mereka benar-benar sendirian, di jalan yang dingin dan asing. Hujan mulai bertambah deras, membuat pakaian mereka basah kuyup. Sang adik mulai menangis pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Sang kakak berhenti sejenak, meraih pundaknya, dan berusaha menenangkannya. Kita akan cari tempat berteduh, sebentar lagi. Bisiknya, meski dalam hati ia sendiri tak yakin di mana tempat itu. Matanya menyapu sekitar, mencari bangunan yang masih terbuka. Namun yang terlihat hanyalah lampu-lampu mati dan papan toko tertutup. Akhirnya, mereka menemukan halte bus tua yang sepi di ujung jalan. Mereka duduk di bangku besi yang dingin, menempelkan tubuh agar saling menghangatkan. Sang kakak membuka tas lusuh mereka, berharap menemukan makanan sisa. Namun yang ada hanya sehelai selimut tipis dan beberapa pakaian usang. Ia menghela napas panjang, lalu memeluk adiknya lebih erat. Malam terasa semakin panjang, dan masa depan tampak semakin tak pasti. Hujan yang jatuh di luar membentuk genangan di jalan, memantulkan cahaya lampu yang redup. Dari kejauhan, sesekali terdengar suara klakson mobil mewah yang lewat, kontras dengan kesunyian yang mereka rasakan di halte itu. Sesaat, sang kakak memandangi lalu lintas di kejauhan, bertanya-tanya apakah ada satu orang saja yang mau menghentikan mobilnya dan peduli pada nasib mereka. Namun, waktu berlalu dan tak seorang pun datang. Tubuh mereka mulai menggigil hebat. Sang adik, yang sudah tak tahan, merebahkan kepala di pangkuan sang kakak dan terlelap dalam kelelahan. Sang kakak menatap kosong ke arah hujan. Pikirannya penuh rasa cemas. Ia tahu malam ini bisa menjadi awal dari penderitaan yang lebih panjang, atau mungkin titik di mana takdir mereka berubah. Namun,
Ia tak punya pilihan selain menunggu dan berharap ada keajaiban. Dan pada saat itu, di tengah kesunyian dan derasnya hujan, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan halte. Lampu depannya menyorot ke arah mereka, membuat sang kakak menyipitkan mata. Pintu mobil terbuka perlahan, dan sosok pria parubaya dengan jas mahal melangkah keluar. Tatapan matanya langsung tertuju pada dua anak yang kedinginan di bangku halte. Ia berdiri beberapa saat di sana, memandangi mereka tanpa kata. Malam yang beku itu, tanpa mereka sadari, akan menjadi titik awal dari kisah tak terduga yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pria parubaya itu berdiri di bawah rintik hujan, tak menghiraukan jas mahalnya yang mulai basah. Sorot matanya tajam namun hangat, memeriksa wajah dua anak yang meringkuk di bangku halte. Sang kakak refleks berdiri tegak meski tubuhnya lemah, berusaha melindungi adiknya yang masih tertidur. "Kalian sedang apa di sini malam-malam begini?" Tanya pria itu dengan suara lembut namun penuh rasa ingin tahu. Kakak hanya menunduk, takut menjawab. Pengalaman pahit membuatnya tak lagi percaya pada orang asing, apalagi yang terlihat kaya raya. Pria itu melangkah mendekat, lututnya sedikit ditekuk agar sejajar dengan posisi sang kakak. "Kamu dan adikmu sudah makan?" Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Kakak menggeleng pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia terbiasa menahan lapar. Tapi melihat adiknya kelaparan membuat dadanya terasa sesak. Pria itu memandang mereka beberapa detik, lalu melepaskan napas panjang. "Ayo ikut saya. Kalian kedinginan di sini," ucapnya sambil menunjuk mobil hitam yang terparkir. Sang kakak ragu. Ia teringat cerita-cerita menakutkan tentang orang asing yang berpura-pura baik. Tapi tatapan mata pria itu berbeda. Bukan tatapan yang menghakimi atau memandang rendah. Ia juga sadar, jika tetap di halte ini, mereka bisa jatuh sakit atau lebih buruk lagi. Perlahan, ia membangunkan adiknya, berbisik bahwa mereka akan pergi ke tempat yang hangat. Sang adik yang masih mengantuk hanya mengangguk, menggenggam tangan kakaknya erat. Mereka berjalan bersama menuju mobil. Aroma kulit asli dari kursi mobil langsung tercium begitu pintu dibuka. Sang kakak menuntun adiknya duduk di jok belakang, masih memandang sekitar dengan penuh kewaspadaan. Pria itu masuk ke kursi depan, memberi isyarat kepada sopir untuk jalan. Hujan terus mengetuk kaca mobil, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus misterius. Di dalam, suasana sunyi. Anak-anak itu tidak banyak bicara. Hanya sesekali saling menatap untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pria itu akhirnya memperkenalkan diri. "Nama saya Arman Wijaya," katanya sambil tersenyum tipis. Nama itu terdengar familiar bagi sang kakak, seolah pernah dibaca di berita atau di papan iklan besar. Ia mencoba mengingat, lalu teringat, Arman adalah seorang pengusaha terkenal, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu miliarder di kota ini. Kesadaran itu justru membuatnya semakin bingung. Mengapa orang sekaya ini mau berhenti di tengah hujan hanya untuk menolong dua anak jalanan? Mobil melaju melewati jalan-jalan kota yang masih basah. Dari balik kaca, sang kakak melihat lampu-lampu gedung tinggi berkilauan. Pemandangan ini seperti dunia lain yang jauh dari kehidupan mereka sehari-hari. Sang adik menempelkan pipinya di kaca. Matanya berbinar melihat kota dari dalam mobil mewah. Arman sesekali menoleh ke belakang, memastikan mereka nyaman. "Kalian mau makan apa nanti?" "Apa saja boleh," tanyanya, tapi tak ada jawaban. Sang kakak hanya memandangnya singkat, lalu menunduk lagi. Sekitar 20 menit kemudian, mobil berbelok ke arah kawasan perumahan elit. Gerbang besar dengan kamera pengawas terbuka otomatis begitu mobil mendekat. Anak-anak itu saling pandang, merasa gugup. Jalan di dalam kompleks itu lebar dan bersih, dikelilingi pepohonan dan taman terawat. Lampu jalan di sini lebih terang, menciptakan suasana yang kontras dengan jalan gelap tempat mereka ditemukan tadi. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah megah bergaya klasik Eropa. Pilar-pilar tinggi menopang atapnya, dan jendela-jendela besar memantulkan cahaya hangat dari dalam. Pelayan berseragam bergegas membuka pintu mobil, menunduk hormat kepada Arman. Anak-anak itu hanya bisa terdiam, merasa seperti masuk ke dunia dongeng yang hanya mereka lihat di televisi. Arman mengulurkan tangan pada sang kakak, membantu mereka turun dari mobil. Begitu memasuki rumah, aroma masakan hangat langsung menyambut. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan lampu gantung kristal di langit-langit. Sang adik mulai terlihat bersemangat, tapi sang kakak tetap waspada.
Arman memberi instruksi kepada pelayan untuk menyiapkan makanan dan pakaian kering. Kalian istirahat dulu, nanti kita bicara, katanya. Suaranya tegas tapi lembut. Anak-anak itu mengikuti seorang pelayan menuju ruang duduk di sofa empuk yang rasanya seperti memeluk tubuh mereka. Di sudut ruangan, Arman berdiri memperhatikan. Ada sesuatu di tatapannya, campuran antara iba, kenangan masa lalu, dan tekad. Ia tahu malam ini bukan sekadar kebetulan. Ada alasan mengapa ia bertemu dengan dua anak ini di halte, di tengah hujan. Dan di lubuk hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk tidak hanya sekadar memberi mereka tempat berteduh untuk satu malam, tapi juga mungkin memberikan mereka sebuah keluarga. Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah babak baru telah dimulai. Mobil mewah itu berhenti tepat di depan gerbang besar yang perlahan terbuka, menampakkan halaman rumah yang begitu luas. Jalan masuknya dipenuhi tanaman hias rapi, lampu taman berderet menerangi setiap sudut. Kakak beradik itu hanya terdiam. Matanya membulat melihat pemandangan yang selama ini hanya mereka lihat di televisi atau poster iklan perumahan elit. Bagi mereka, rumah sebesar ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini seperti dunia lain yang tak pernah mereka bayangkan bisa mereka masuki. Begitu pintu mobil terbuka, udara hangat dari dalam rumah seolah menyapu dingin yang membekap tubuh mereka selama berjam-jam di jalan. Lantai marmer mengilap, aroma bunga segar dari vas besar di ruang tamu, dan cahaya lampu gantung kristal yang berkilauan membuat mereka terpaku. Pelayan bergegas membawa handuk tebal dan pakaian bersih. Sementara seorang wanita paruh baya yang tampak sebagai kepala rumah tangga menyambut Arman dengan hormat. Siapkan makanan hangat, dan pastikan mereka berganti pakaian, perintah Arman tegas. Anak-anak itu dibawa ke sebuah kamar yang ukurannya bahkan lebih besar dari seluruh rumah kontrakan yang pernah mereka tempati. Dindingnya berwarna krem lembut, ranjangnya empuk dengan selimut tebal. Sang adik langsung duduk di tepi ranjang, memegang bantal empuk itu dengan takjub. Sang kakak berdiri di dekat pintu, masih belum yakin bahwa semua ini nyata. Ia takut ini hanya mimpi yang akan hilang ketika ia terbangun. Tak lama kemudian, pelayan membawa 2 set pakaian hangat, sweater rajut dan celana panjang, serta sandal rumah yang empuk. Mereka diminta berganti pakaian di kamar mandi marmer dengan air panas mengalir. Saat air hangat menyentuh kulit, rasa beku di tubuh mereka mulai hilang, namun rasa gugup masih menyelimuti hati sang kakak. Ia terus bertanya-tanya, mengapa orang seperti Arman melakukan ini untuk mereka? Setelah berganti pakaian, mereka dibawa ke ruang makan. Meja panjang dengan taplak putih rapi terhampar penuh hidangan. Sup ayam hangat, roti lembut, sayur rebus, hingga segelas susu hangat. Sang adik, yang sejak tadi menahan lapar, mulai makan dengan lahap, tak peduli sopan santun. Sang kakak masih ragu, menatap Arman yang duduk di ujung meja. Arman hanya tersenyum tipis, memberi isyarat agar ia makan. Di sini, kamu tidak perlu takut. Makanlah, ucapnya pelan. Meski suasana hangat, ada rasa canggung yang sulit dihilangkan. Kakak beradik itu terbiasa hidup sederhana. Makan seadanya, tidur di lantai atau kasur tipis. Duduk di kursi empuk sambil makan hidangan lengkap membuat mereka merasa seperti penyusup di tempat yang bukan miliknya. Sesekali mereka saling melirik, memastikan ini bukan jebakan atau ujian aneh. Usai makan, Arman mengajak mereka duduk di ruang keluarga. Sofa besar berlapis kain halus memeluk tubuh mereka dengan nyaman. Di dinding tergantung foto-foto keluarga Arman. Seorang pria muda yang mirip dirinya, wanita cantik yang tersenyum, dan anak perempuan kecil. Sang kakak memperhatikan foto itu, bertanya-tanya siapa mereka. Namun ia tak berani menanyakannya, merasa itu terlalu pribadi. Arman memperhatikan cara mereka duduk, cara mereka berbicara, dan bahkan cara mereka memegang sendok. Ada sesuatu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa kecil. Dulu, ia juga pernah duduk di bangku kayu panti asuhan, memandangi dunia orang kaya dari kejauhan. Ia tahu persis rasa takut bercampur harap yang mereka rasakan saat ini. Dan itulah yang membuatnya memutuskan untuk tak hanya memberi mereka tempat tidur semalam. Malam semakin larut, dan pelayan menawarkan untuk mengantar mereka kembali ke kamar. Sang adik sudah setengah tertidur di sofa. Sementara sang kakak masih terjaga, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia tak tahu kemana semua ini akan berakhir. Yang ia tahu, malam ini ia dan adiknya tidak tidur di jalanan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh.
Di balik pintu kamarnya, Arman berdiri lama, memandangi hujan yang mulai reda. Ia menggenggam sebuah foto lama yang disimpannya di meja kerja. Foto dirinya saat kecil, kedinginan di trotoar, sebelum diselamatkan oleh seorang pria dermawan. Ia tahu, kesempatan yang ia terima waktu itu telah mengubah hidupnya. Kini, giliran ia melakukan hal yang sama untuk orang lain. Dan entah kenapa, ia yakin dua anak ini akan membawa arti baru dalam hidupnya. Pagi pertama di rumah mewah itu dimulai dengan cahaya matahari yang menembus tirai tebal, membangunkan kakak beradik yang selama ini terbiasa dengan suara bising jalanan atau atap seng bocor. Udara kamar terasa hangat dan wangi, kontras dengan udara lembab dan dingin yang biasa mereka hirup. Sang adik membuka mata lebih dulu, terpesona melihat langit-langit tinggi dan lampu gantung kecil di atas ranjang. Sementara sang kakak bangkit perlahan, matanya masih menyapu sekeliling ruangan, mencoba menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar ada di sini, bukan hanya dalam mimpi. Seorang pelayan mengetuk pintu, membawakan pakaian bersih untuk mereka kenakan. Tuan Arman menunggu di meja makan, ujarnya singkat. Mereka berganti pakaian, merasa sedikit kikuk dengan bahan kain yang halus dan potongan pakaian yang rapi. Meski demikian, sang kakak berusaha menenangkan diri. Ia tak ingin terlihat canggung di hadapan orang yang sudah menolong mereka. Di ruang makan, Arman duduk di ujung meja panjang, membaca koran sambil menunggu. Di hadapannya sudah terhidang sarapan lengkap, nasi goreng, buah segar, jus jeruk, dan roti panggang. Selamat pagi, sapa Arman sambil menatap mereka. Sang adik membalas dengan senyum malu-malu, sedangkan sang kakak hanya mengangguk. Mereka mulai makan dengan hati-hati, berusaha mengikuti tata krama yang mereka lihat di sekitar. Namun suasana nyaman itu terganggu ketika seorang pelayan muda melirik mereka dengan tatapan sinis. Tatapan itu tajam, seolah mengatakan bahwa mereka tidak pantas berada di sana. Sang kakak menangkap pandangan itu dan merasa tersinggung, tapi ia menahan diri. Ia tahu, membalas hanya akan membuat mereka terlihat buruk di mata Arman. Tapi rasa tidak nyaman itu tetap mengendap di dadanya. Setelah sarapan, Arman mengajak mereka berbincang di teras belakang yang menghadap taman. Ia bertanya tentang kehidupan mereka sebelumnya. Bagaimana mereka bisa sampai di halte malam itu? Awalnya sang kakak ragu untuk bercerita. Namun melihat ketulusan di mata Arman, ia mulai membuka diri. Ia menceritakan bagaimana orang tua mereka meninggal, masa singkat di panti asuhan, lalu kehidupan bersama bibi yang penuh perlakuan dingin hingga akhirnya mereka diusir. Arman mendengarkan tanpa memotong, sesekali mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa dua anak ini telah melalui penderitaan yang terlalu berat untuk usia mereka. Namun ia juga tahu, menolong mereka bukan hanya soal memberi tempat tinggal. Ia harus tahu apakah mereka bisa dipercaya, apakah mereka memiliki hati yang jujur dan tidak memanfaatkan kebaikannya. Maka, diam-diam, ia memutuskan untuk mengamati setiap perilaku mereka. Hari itu, Arman mengajak mereka berkeliling rumah, memperkenalkan ruangan-ruangan dan beberapa staf. Beberapa staf menyambut hangat, namun ada juga yang hanya menatap dingin. Sang kakak merasakan atmosfer yang bercampur antara penerimaan dan penolakan. Ia mulai sadar bahwa tidak semua orang di rumah ini senang dengan kehadiran mereka. Bahkan ia sempat mendengar bisikan salah satu pelayan yang berkata, "Anak jalanan di sini? Tidak lama pasti bermasalah." Malam harinya, sang kakak memikirkan semua yang terjadi. Ia mengerti bahwa dunia orang kaya memiliki aturan dan pandangan yang berbeda. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia dan adiknya tidak akan mempermalukan Arman. Tapi di sisi lain, ia juga merasa was-was. Bagaimana jika kesalahan kecil saja bisa membuat mereka diusir kembali ke jalan? Rasa takut itu terus menghantuinya. Di ruang kerjanya, Arman berbicara dengan asistennya. "Aku ingin tahu bagaimana mereka berperilaku saat aku tidak ada," katanya. Ia ingin memastikan bahwa niatnya menolong tidak salah tempat. Asisten itu mengangguk. Meski dalam hati ia sendiri masih ragu apakah dua anak ini cocok tinggal di lingkungan sebesar ini. Arman sadar, langkahnya akan mengundang banyak komentar, baik dari lingkaran dalamnya maupun dari luar. Pagi berikutnya, sebuah kejadian kecil terjadi. Salah satu barang pajangan di ruang tamu jatuh dan pecah. Beberapa pelayan langsung menatap ke arah kakak beradik itu, meski mereka jelas tidak berada di sana saat kejadian. Sang kakak ingin membela diri, tapi Arman hanya melambaikan tangan dan berkata, "Benda bisa diganti. Kepercayaan lebih penting."
Ucapannya membuat semua terdiam. Namun di mata sang kakak, itu adalah tanda bahwa ia diberi kesempatan, dan ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakannya. Kisah tentang Arman yang membawa dua anak jalanan ke rumah mewahnya awalnya hanya diketahui oleh staf dan beberapa tetangga dekat. Namun, semuanya berubah ketika seorang pelayan memotret diam-diam momen kakak beradik itu tengah makan malam bersama Arman dan mengunggahnya ke media sosial. Foto tersebut menyebar dengan cepat, memicu rasa penasaran publik. Beberapa warganet memuji tindakan Arman sebagai bentuk kemanusiaan yang langka di kalangan orang kaya. Namun, tak sedikit pula yang sinis, menuduhnya hanya mencari citra baik atau sedang menjalankan kampanye tersembunyi. Komentar pedas mulai membanjiri kolom berita online yang memberitakan kisah mereka. Ada yang mengatakan Arman memanfaatkan penderitaan anak-anak itu untuk menaikkan popularitasnya. Ada pula yang menganggap ini hanyalah drama untuk menarik perhatian investor. Meski banyak yang membela, nada sinis tetap terasa nyaring. Sang kakak membaca beberapa komentar dari gawai milik pelayan dan merasakan perih di dadanya. Ia tidak mengerti mengapa orang bisa begitu cepat menghakimi tanpa tahu kebenaran. Arman sendiri tidak terlalu memikirkan tuduhan itu, tetapi ia menyadari satu hal, sorotan publik berarti setiap langkahnya kini diawasi. Ia menatap kedua anak itu dan bertekad melindungi mereka dari komentar kejam yang bisa melukai hati. Namun, perlindungan itu ternyata tidak cukup untuk menghentikan tekanan dari luar. Beberapa kerabatnya mulai menghubungi, mempertanyakan keputusannya membawa anak jalanan ke rumah keluarga. Ini bukan lingkungan yang tepat untuk mereka, ujar salah satu sepupunya saat makan siang keluarga. Kamu akan merusak reputasi. Arman hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak berdebat. Ia tahu, orang yang belum pernah merasakan kesulitan hidup akan sulit memahami alasan di balik tindakannya. Namun, sang kakak yang mendengar percakapan itu merasa terpojok, seolah keberadaan mereka benar-benar menjadi masalah bagi orang lain. Meski begitu, Arman tetap melanjutkan rencananya untuk mendaftarkan mereka ke sekolah terbaik di kota. Ia ingin memberi kesempatan yang sama seperti yang dimiliki anak-anak dari keluarga berada. Hari pertama sekolah menjadi ujian mental yang berat bagi mereka. Beberapa siswa berbisik-bisik sambil menatap dari ujung kepala hingga kaki. Bahkan ada yang terang-terangan memanggil mereka, anak adopsi miliarder, dengan nada meremehkan. Sang kakak mencoba menahan amarahnya. Ia tahu bahwa satu ledakan emosi saja bisa membenarkan semua prasangka buruk orang-orang. Sebaliknya, ia memilih menunduk dan fokus pada pelajaran. Namun, ketika melihat adiknya diejek karena pakaian seragamnya yang sedikit kebesaran, ia merasakan darahnya mendidih. Hanya janji kepada Arman yang membuatnya tetap tenang, meski hatinya terluka. Arman menerima laporan tentang perlakuan itu dari guru wali kelas. Ia mengajak kakak beradik itu duduk di ruang tamu malam itu. Aku tahu tidak mudah berada di lingkungan baru, katanya pelan. Tapi dunia ini selalu punya dua sisi. Ada yang mendukung, ada yang merendahkan. Kalian tidak bisa memilih apa yang orang lain katakan, tapi kalian bisa memilih bagaimana kalian menanggapinya. Kata-kata itu tertanam di hati mereka, menjadi pengingat untuk tetap kuat. Namun, tekanan dari kerabat Arman semakin meningkat. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengancam akan memutus hubungan bisnis jika Arman terus memelihara anak-anak itu. Bagi mereka, ini bukan hanya soal reputasi, tapi juga citra keluarga yang dianggap harus dijaga. Arman mengerti risikonya, namun hatinya menolak untuk mengorbankan masa depan anak-anak demi opini publik. Di tengah badai komentar negatif dan tekanan keluarga, dukungan dari publik justru mulai bermunculan. Sejumlah organisasi kemanusiaan memuji langkah Arman dan menawarkan bantuan. Tagar anak jalanan jadi harapan mulai ramai di media sosial. Kisah mereka menjadi bahan perbincangan hangat di televisi dan radio, memunculkan debat tentang kepedulian sosial di kalangan orang kaya. Bagi kakak beradik itu, sorotan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka mendapat simpati dan dukungan, tetapi di sisi lain, mereka juga merasa diawasi dan dihakimi setiap saat. Namun, satu hal yang mereka pelajari dari Arman adalah bahwa hidup ini tidak akan selalu menyenangkan. Yang penting adalah melangkah maju, meski banyak mata yang memandang dengan penuh keraguan. Malam itu, ruang keluarga rumah besar milik Arman terasa lebih hening dari biasanya. Angin malam berhembus lembut dari jendela yang terbuka, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di kursi panjang, Arman duduk sambil memandangi foto lama yang dipegangnya. Potret dirinya ketika masih kecil,
berdiri di jalanan dengan pakaian robek dan wajah penuh debu. Foto itu adalah pengingat masa lalu yang tak pernah ingin ia lupakan. Sekaligus alasan ia tak sanggup membiarkan dua anak yatim itu kembali ke jalan. Setelah berhari-hari memikirkan berbagai kemungkinan, Arman akhirnya memutuskan untuk mengadopsi mereka secara resmi. Ia sadar keputusan itu bukan hal kecil. Ada proses hukum panjang, biaya, dan yang paling berat, tentangan dari orang-orang terdekatnya. Namun, bagi Arman, memberi mereka nama keluarga dan masa depan yang layak jauh lebih penting daripada mempertahankan citra yang disukai semua orang. Keesokan harinya, ia mengumpulkan keluarganya di ruang makan besar. Di hadapan mereka, ia menyampaikan niatnya dengan suara tegas. Aku akan mengadopsi mereka. Aku ingin mereka menjadi bagian dari keluarga ini, ucapnya tanpa keraguan. Ruangan langsung sunyi, namun beberapa wajah terlihat menegang. Salah satu kerabatnya menepuk meja, mengatakan ini adalah tindakan gegabah yang akan merusak nama baik keluarga. Yang lain berusaha membujuknya untuk mengurungkan niat, mengingat betapa rumitnya proses adopsi. Perdebatan pun pecah. Ada yang menuduhnya bertindak hanya karena rasa iba sesaat, ada pula yang mencibir bahwa anak-anak itu mungkin saja akan membawa masalah di masa depan. Arman mendengarkan semua protes itu dengan sabar, lalu bercerita tentang masa lalunya. Ia mengisahkan bagaimana ia dulu adalah anak jalanan yang diselamatkan oleh seorang dermawan, yang memberinya tempat tinggal, pendidikan, dan peluang hidup yang lebih baik. Kalau beliau tidak menolongku, aku tidak akan duduk di sini hari ini, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Cerita itu membuat sebagian keluarganya terdiam, tetapi tidak semua hati luluh. Beberapa tetap menolak keras. Namun, Arman sudah memantapkan hatinya. Ia mendekati kakak beradik itu yang diam-diam mendengarkan dari balik pintu. Apapun yang terjadi, kalian tidak akan kembali ke jalan, ucapnya sambil menatap mereka dalam-dalam. Kata-kata itu membuat sang adik menangis, sementara sang kakak hanya bisa mengangguk, menahan haru. Proses hukum dimulai beberapa hari kemudian. Arman menyewa pengacara terbaik untuk memastikan semua dokumen dan prosedur berjalan lancar. Mereka harus melalui wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan kunjungan rumah dari pihak berwenang. Kakak beradik itu sedikit gugup menghadapi semua pertanyaan. Namun Arman selalu ada di samping mereka, memberi dukungan penuh. Sementara itu, media terus mengikuti perkembangan cerita ini. Kamera televisi beberapa kali menangkap momen Arman mengantar mereka ke sekolah atau berjalan di taman. Sorotan publik semakin besar, dan meski ada yang masih meragukan niatnya, gelombang dukungan mulai mengalahkan suara negatif. Tagar rumah untuk mereka menjadi tren, menyatukan banyak orang yang terinspirasi oleh langkah Arman. Hari-hari itu penuh ujian kesabaran. Ada berkas yang tertunda, ada pihak yang mencoba mempersulit proses dengan alasan teknis. Namun Arman tidak menyerah. Ia tahu, satu tanda tangan di dokumen pengesahan akan mengubah seluruh hidup kakak beradik itu. Ia rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk melihat mereka sah menjadi bagian dari keluarganya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu menunggu, pengadilan menetapkan bahwa adopsi tersebut disahkan. Keputusan itu dibacakan langsung di ruang sidang, disaksikan oleh beberapa jurnalis. Arman tersenyum lebar, menatap kedua anak itu dengan mata berbinar. Sang kakak menunduk, menahan air mata, sementara sang adik berlari memeluk Arman erat-erat. Bagi Arman, hari itu bukan sekadar kemenangan hukum. Itu adalah awal dari babak baru. Bukan hanya bagi kakak beradik itu, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, namun ia percaya bahwa selama mereka bersama, tak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Hari-hari setelah pengesahan adopsi berjalan seperti awal dari sebuah kehidupan baru bagi kakak beradik itu. Setiap pagi, mereka kini bangun di kamar masing-masing yang hangat, dengan selimut tebal dan cahaya matahari masuk melalui jendela besar. Aroma roti panggang dan susu hangat memenuhi rumah, menggantikan bau aspal dan debu jalanan yang dulu selalu menemani pagi mereka. Bagi sang adik, setiap detik di rumah itu terasa seperti mimpi yang tak ingin ia bangun darinya. Arman memutuskan untuk mengajak mereka liburan singkat sebagai hadiah atas keberanian dan keteguhan mereka selama proses adopsi. Mereka pergi ke sebuah desa pegunungan yang sejuk, tempat udara segar dan suara gemericik sungai mengalir di antara batu-batu besar. Di sana, sang kakak untuk pertama kalinya mencoba bersepeda menuruni jalan berkelok, tertawa lepas tanpa rasa takut. Sang adik, dengan pipi merah karena dingin,
berlari mengejar kupu-kupu di ladang bunga. Perjalanan itu bukan sekadar liburan. Itu adalah simbol kebebasan dari masa lalu yang kelam. Arman sengaja memilih tempat jauh dari keramaian agar mereka bisa merasakan ketenangan yang dulu tak pernah mereka punya. Di malam hari, mereka duduk di depan api unggun, bercerita tentang masa kecil, baik yang menyakitkan maupun yang lucu. Arman mendengarkan dengan sabar, menyelipkan kata-kata penguatan bahwa masa depan mereka kini berada di tangan mereka sendiri. Sekembalinya ke kota, kehidupan baru itu mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana namun berharga. Setiap Sabtu pagi, mereka berbelanja bahan makanan bersama, sambil Arman mengajari mereka cara memilih sayuran segar dan menghitung harga di pasar. Setiap Minggu sore, mereka duduk di ruang keluarga untuk menonton film, sambil berbagi popcorn. Rutinitas ini menjadi fondasi keakraban yang semakin menguatkan ikatan mereka. Media yang awalnya hanya meliput sebagai berita sensasional, kini mulai menyoroti kisah mereka sebagai inspirasi nasional. Banyak orang yang mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Arman, bahkan beberapa anak jalanan menulis surat berisi harapan bahwa suatu hari mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Arman tidak menyangka keputusannya membawa dampak sebesar itu bagi banyak orang. Namun, Arman tidak membiarkan semua perhatian itu membuat mereka lupa akan nilai kehidupan yang sebenarnya. Ia mengajarkan kakak beradik itu untuk selalu bersyukur, berbagi, dan menghormati setiap orang tanpa memandang latar belakang. Beberapa kali, mereka bahkan ikut Arman dalam kegiatan sosial, membagikan makanan kepada anak-anak jalanan yang masih berjuang di luar sana. Itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan aib. Sang kakak, yang dulu pendiam dan penuh kewaspadaan, kini mulai membuka diri. Ia berani mengutarakan pendapatnya di sekolah, bahkan mengikuti lomba pidato. Sang adik yang ceria semakin berkembang, menggambar dan menulis cerita tentang kehidupan barunya. Setiap kali Arman melihat mereka, hatinya menghangat, menyadari bahwa cinta dan kesempatan bisa mengubah segalanya. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela, sang kakak menghampiri Arman yang sedang membaca di ruang kerja. Dengan suara pelan, ia berkata, "Terima kasih sudah memilih kami." Arman menutup bukunya, menatap matanya, dan menjawab, "Bukan aku yang memilih kalian. Tuhan yang mempertemukan kita." Kalimat itu membuat sang kakak menunduk, menahan air mata haru. Kehidupan mereka memang tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan di sekolah, masalah di luar rumah, dan mungkin perbedaan pendapat di masa depan. Tapi kini mereka memiliki fondasi yang kokoh. Sebuah keluarga yang dibangun atas dasar kasih, bukan darah. Bagi Arman, itu jauh lebih berharga daripada semua harta yang ia miliki. Dan begitu malam itu berakhir, di bawah atap yang kokoh, tiga hati yang dulunya terpisah oleh takdir kini berdetak dalam irama yang sama. Kakak beradik itu tidur dengan senyum di wajah mereka, sementara Arman duduk di kursinya, menatap keluar jendela, bersyukur karena di dunia yang seringkali keras, ia bisa menciptakan satu sudut kecil yang penuh kehangatan dan harapan. Beberapa bulan setelah kehidupan baru itu dimulai, Arman menghadapi sebuah undangan yang tidak ia duga. Sebuah organisasi sosial internasional meminta dirinya menjadi pembicara dalam sebuah konferensi tentang perlindungan anak. Mereka mendengar kisah adopsinya yang viral dan menganggapnya sebagai contoh nyata bahwa perubahan hidup bisa dimulai dari satu tindakan sederhana. Awalnya, Arman merasa ragu karena ia bukan seorang pembicara publik. Namun melihat tatapan penuh semangat dari kakak beradik itu, ia akhirnya menerima tantangan tersebut. Persiapan untuk acara itu menjadi momen belajar bersama. Sang kakak membantu Arman menulis naskah pidato, mengingat semua momen perjalanan mereka dari jalanan hingga memiliki rumah yang hangat. Sang adik, meskipun masih kecil, ikut membantu dengan menggambar ilustrasi sederhana tentang kisah mereka, yang kemudian digunakan sebagai visual pendukung saat presentasi. Proses ini tidak hanya memperkuat ikatan mereka, tetapi juga membuat kakak beradik itu merasa bahwa suara mereka akan terdengar oleh dunia. Hari konferensi pun tiba. Aula besar dipenuhi oleh aktivis sosial, pejabat pemerintah, dan perwakilan dari berbagai negara. Saat Arman naik ke panggung, ia menggenggam tangan kedua anak itu yang duduk di barisan depan. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia menceritakan kisah bagaimana dua anak yatim yang dibuang di jalan kini bisa mendapatkan kehidupan baru. Ia tidak hanya bercerita tentang penderitaan, tetapi juga tentang harapan, tentang bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain.
Tepuk tangan meriah menggema di ruangan ketika pidato itu selesai. Banyak yang terinspirasi, beberapa bahkan meneteskan air mata. Seorang pengusaha dari luar negeri mendekati Arman dan menawarkan dukungan untuk membangun sebuah panti asuhan modern dengan fasilitas pendidikan lengkap. Arman tertegun, menyadari bahwa langkah kecilnya telah memicu gelombang perubahan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sekembalinya ke rumah, mereka bertiga duduk di ruang makan, membicarakan tawaran tersebut. Sang kakak mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari menjadi relawan di panti itu, membantu anak-anak yang pernah merasakan kesepian seperti mereka. Sang adik yang polos berkata bahwa ia ingin menjadi kakak bagi semua anak yang tidak punya keluarga. Arman tersenyum, merasakan bahwa benih kebaikan yang ia tanam mulai tumbuh di hati mereka. Beberapa minggu kemudian, pembangunan panti asuhan itu dimulai. Kakak beradik itu sering diajak untuk melihat prosesnya, dari peletakan batu pertama hingga pemasangan atap. Setiap kali berada di sana, mereka merasakan semangat yang sama seperti saat pertama kali memasuki rumah Arman. Mereka tahu, tempat ini akan menjadi titik awal baru bagi banyak anak yang terluka oleh kehidupan. Media kembali meliput perkembangan tersebut. Namun kali ini fokusnya bukan pada kisah tragis masa lalu, melainkan pada harapan dan masa depan. Banyak relawan mendaftar untuk bergabung, dan sumbangan mengalir dari berbagai pihak. Arman memastikan bahwa semua bantuan dikelola dengan transparan, agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kakak beradik itu pun mulai dikenal sebagai duta kecil panti asuhan tersebut. Di tengah kesibukan itu, Arman tetap menjaga kehidupan rumah mereka tetap hangat. Ia tidak ingin perhatian terhadap proyek besar membuat mereka melupakan waktu bersama. Setiap malam, mereka tetap makan bersama, bercerita, dan saling menguatkan. Panti asuhan adalah mimpi besar, tapi keluarga kecil mereka adalah inti dari segalanya. Ketika panti asuhan itu akhirnya diresmikan, suasana haru memenuhi udara. Anak-anak yatim dari berbagai daerah datang, disambut dengan pelukan hangat dan senyum lebar. Kakak beradik itu berdiri di samping Arman, membantu membagikan buku dan mainan. Di mata mereka, tempat itu bukan sekadar bangunan, melainkan rumah harapan, seperti yang dulu mereka temukan saat Arman merangkul mereka di jalan. Malam itu, ketika semua acara usai, Arman duduk di beranda panti yang baru, ditemani kakak beradik itu. Mereka menatap langit malam yang bertabur bintang. Arman berkata dengan suara pelan, "Lihatlah, dari sebuah jalan yang gelap, kita sampai di sini, membawa cahaya untuk orang lain." Kakak beradik itu mengangguk, merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan kini mereka berjalan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak hati yang menanti uluran tangan kasih. Setelah panti asuhan berjalan beberapa bulan, kabar baik terus berdatangan, tetapi tidak semua cerita berakhir dengan senyuman. Arman mulai menerima laporan bahwa ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama panti untuk menggalang dana ilegal. Modusnya sederhana. Mereka mencatut foto-foto kakak beradik itu dan mengaku sebagai relawan resmi untuk mengumpulkan sumbangan. Tindakan ini membuat Arman geram sekaligus khawatir. Ia sadar bahwa reputasi yang dibangun selama ini bisa runtuh jika penipuan tersebut tidak segera ditangani. Arman pun melibatkan pihak kepolisian dan pengacara untuk mengambil langkah hukum. Di sisi lain, ia mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi bahwa semua donasi resmi hanya disalurkan melalui jalur yang telah ditentukan. Kakak beradik itu ikut hadir, dengan wajah serius meski masih menyimpan kebingungan tentang kenapa ada orang yang tega memanfaatkan penderitaan orang lain demi keuntungan pribadi. Momen itu menjadi pelajaran pahit bagi mereka, bahwa kebaikan pun terkadang menjadi sasaran kejahatan. Tekanan mental mulai terasa. Arman harus bolak-balik ke kantor polisi, mengurus dokumen, dan tetap memastikan panti asuhan berjalan lancar. Di rumah, sang kakak mencoba menghiburnya dengan membuatkan teh hangat setiap malam, sementara sang adik menggambar gambar-gambar lucu untuk memberinya semangat. Arman tersenyum setiap kali melihat perhatian mereka, merasa bahwa walaupun ia yang menyelamatkan mereka dulu, kini justru mereka yang menyelamatkan hatinya. Meski kasus tersebut berhasil dibongkar dan pelaku ditangkap, Arman menyadari ada tantangan lain yang lebih berat, menjaga motivasi anak-anak panti asuhan agar tetap kuat. Beberapa dari mereka memiliki trauma mendalam, bahkan lebih berat dari yang dialami kakak beradik itu. Ada yang sulit percaya pada orang lain, ada yang kerap melamun dan enggan bersosialisasi. Arman pun mulai mengundang psikolog dan pekerja sosial untuk memberikan pendampingan intensif. Kakak beradik itu pun ikut berperan. Sang kakak,
yang kini mulai tumbuh remaja, sering menjadi teman curhat bagi anak-anak yang lebih kecil. Ia menceritakan kisah masa lalunya tanpa rasa malu, justru sebagai bukti bahwa kehidupan bisa berubah. Sang adik, dengan kepolosannya, menjadi obat hati bagi banyak anak panti yang merasa kesepian. Kehadiran mereka membawa kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh bangunan mewah atau fasilitas lengkap. Namun badai belum reda. Suatu hari, panti asuhan menerima pemberitahuan dari pemerintah bahwa mereka harus memenuhi serangkaian regulasi baru jika ingin tetap beroperasi. Persyaratan itu rumit dan membutuhkan biaya tambahan. Arman sempat termenung lama di ruang kerjanya, mencoba menghitung segala kemungkinan. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan, tetapi jalan ke depan tampak penuh rintangan. Melihat kegelisahan itu, kakak beradik tersebut mengajaknya duduk bersama di teras panti. Sang kakak berkata, "Dulu kita bisa melewati malam-malam di jalan tanpa tahu apa yang akan dimakan besok. Kalau itu saja bisa kita lalui, masa ini tidak bisa?" Kata-kata sederhana itu membuat Arman tersenyum lagi. Ia sadar, semangat mereka yang dulu diselamatkan kini menjadi sumber kekuatannya. Arman lalu mengadakan pertemuan darurat dengan para relawan dan donatur. Ia menjelaskan kondisi yang dihadapi dan mengajak semua pihak bekerja sama. Tak disangka, respons yang datang begitu luar biasa. Beberapa donatur menawarkan bantuan untuk memenuhi persyaratan, sementara relawan mulai bergerak mengurus dokumen dan renovasi kecil yang dibutuhkan. Dari situ Arman kembali mengingat bahwa perjuangan ini bukan miliknya seorang diri. Beberapa minggu kemudian, panti asuhan itu resmi mendapatkan sertifikasi dan izin operasi yang baru. Perayaan sederhana diadakan, diisi dengan nyanyian anak-anak dan doa bersama. Bagi Arman dan kakak beradik itu, kemenangan ini bukan hanya soal kelanjutan panti, tetapi juga bukti bahwa setiap badai bisa dihadapi jika mereka saling menguatkan. Malamnya, di rumah mereka, Arman memandangi kedua anak itu yang tertidur pulas. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada tantangan baru. Akan selalu ada luka yang harus disembuhkan. Tapi ia yakin, selama mereka berjalan bersama, tidak ada jalan yang terlalu gelap untuk ditembus cahaya.